jasad orang mukmin karena dia memandang dengan cahaya Allah. Jadi ada wali yang lebih tinggi itu namanya wali kummal atau waliul kamil. Waliul kamil itu dia bisa memandang Lauhul Mahfuz. Bisa memandang Lauhul Mahfuz. Di antaranya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ini atla'ani Allahu Lauhul Mahfuz walaula ta'addub ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qultu alaman lakituhu hadza sya'id wa hadza syaki. Aku nih tiap hari bisa memandang Lauhul Mahfuz. Kalau seandainya aku nggak beradab dengan kakekku Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan ngomong sama orang yang datang kepadaku, calon neraka, kamu calon surga, kamu calon neraka, kamu calon surga, kamu beruntung, kamu celaka. Kalau nggak aku beradab sama Rasul, aku udah bilang sama orang-orang kayak gitu. Karena aku udah ditampakkan kasyat tinggi. Ada lagi Syekh Jakir mengatakan ma akhadtu ala muridin illa waqad nadartu ismahu fi Lauhil Mahfuz wa annahu min auladina. Tidaklah aku balik seorang murid dalam baiat kecuali aku telah melihat namanya itu di Lauhul Mahfuz dan dia termasuk anak bimbinganku gitu. Jadi mau baiat kepada dilihat dulu. Oh ini ada di Lauhul Mahfuz muridku. Kalau enggak dibaiat, diam aja. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ke Mekah ya, ke Ka'bah. Itu beliau melihat ada seseorang yang tawaf jingkrak-jingkrak, kakinya satu, loncat-loncat gitu. Oh, kok tawaf kaki satu ini orang? Ya, kok tawaf ini kaki satu gitu? Diparanin, ada yang janggal diparanin. Man hadza ta'ib birijlin wahid. Siapa ini yang tawaf kaki satu? Kata yang tawaf ini yang kaki satu bilang, ana imra'atun, aku ini seorang perempuan dan aku dari Baghdad. Aku tawaf ini meninggalkan putriku yang lagi tidur di Baghdad. Jadi kaki satuku lagi jagain putriku yang lagi tidur di Baghdad. Kamu pikir aja, Mekah dan Baghdad beribu kilometer jaraknya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebentar, kamu dari Baghdad. Aku ini tiap hari nyongok, tiap hari ini lihat Lauhul Mahfuz bolak-balik. Kok aku nggak ngelihat kamu? Katanya si perempuan ini ketawa. Kalau Lauhul Mahfuz itu levelnya kamu. Levelnya kamu dan para wali yang sepertimu. Kalau aku Ummul Kitab di atasnya lagi. Subhanallah. Ada wali perempuan yang maqamnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu. Pernah muridnya Imam Junaid, namanya Jauhari. Namanya Contoh. Ada Imam Junaid, muridnya namanya Jauhari. Jauhari ini lagi beres-beresin herbal di kamar. Nih untungnya 5.000 kali 20 dihitung sama dia kan begitu. Ini saya bocorin kamu ya. Begitu ini untungnya hitung-hitungan. Nah, terlintaslah di hatinya itu Imam Junaid di depan pintu. Tapi dibiarin sama dia. Saya kasih contoh ya begitu. Kemudian dia beresin, nggak peduli lagi, terlintas di hatinya itu yang kedua Imam Junaid di depan pintu, nggak peduli dia, diberesin lagi. Sampai yang ketiga terlintas Imam Junaid di depan pintu, dia keluar. Ini di hatinya terlintas, dia keluar ternyata kaget.
kata gurunya Imam Junaid, kenapa tidak dari lintasan yang pertama kamu bukakan pintu? Aku mau masuk. Subhanallah. Kalau masih murid, masih lintasan, khotir itu namanya. Itu namanya khotir. Khotir. Di atasnya lagi waridat. Waridat itu pemberian dari Allah yang masuk ke hatimu, sehingga suasana hati ini terasanya sejuk, dan semakin semangat kamu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya waridat. Waridat itu. Tapi juga ada waridat syaitaniyah, ada waridat malakiyah, rabbaniyah. Ada waridat syaitaniyah, ada waridat rabbani. Dan inilah yang banyak tertipu. Inilah banyak orang-orang tertipu. Gitulah. Wah, dia merasakan sesuatu di hatinya, bergetar dia. Melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Tapi itu dihayalkan bagi dia itu satu ilmu. Padahal itu racun yang mematikan agamanya dia. Nah, orang kayak gini nggak bisa dipegang omongannya, meskipun benar. Contoh, misal orang mau sholat menghadap kiblat, dia nggak nyari kiblat, masa bodoh lah, terserah dia, sekehendak hatinya. Mentang-mentang temboknya menghadap ke sana, dia menghadap ke sana sholatnya. Atau mentang-mentang temboknya menghadap ke sana, dia menghadap ke sana. Setelah dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia bingung, mana sih kiblat yang benar? Oh betul, berarti saya sholatnya betul. Nggak sah sholatnya. Hukum fikih ini. Hukum fikih, dia harus ada ijtihad dulu cari kiblat. Mana sih kiblat? Matahari mana sih? Kasih kompas, nanya-nanya. Nanya-nanya. Bisa dipahami enggak? Meskipun itu ilmu yang benar, tapi kalau caranya salah nggak bisa dipegang, bro. Paham nggak ini? Kadang-kadang yang dia rasakan itu bukan waridat rabbaniyah, tapi waridat syaitani. Apa bedanya waridat syaitaniya dan waridat rabbaniyah? Kalau di kitab Jami'ul Usul fil Auliya itu dinamakan al-ahwal rabbaniyah wal ahwal syaitaniyah. Kalau di kitab ini Al-Isfar an Risalatil Anwar fi ma yatadil li ahli dzikr minal amwar, itu namanya waridat syaitaniyah wal waridat rabbaniyah. Gitu. Apa bedanya? Ini penting. Kasab itu juga dibagi kasab hissi dan kasab khayali. Kamu harus bisa membedakan antara warid rahmani, syaitani dan malaki wa ghairi dan selainnya. Antufarriq bainal waridatir rohaniyah al malakiyah wal waridatir rohaniyah an nariyah as-syaitaniyah. Bedanya apa? Bagaimana cara kamu membedakan itu warid dari Allah dan warid dari syaitan? Apa perbedaannya? Kita dengarkan baik-baik ya. Annal warid idza kana malakiyan, warid dari Allah melalui malaikat ya, yang datang ke hati kita, pasukan malaikat yang datang di hati kita, yang menghujam hati kita sehingga kita tambah semangat dan sebagainya. Fa innahu yaqibuhu burdun wa ladzah wa la tajidu lahu alaman wa la tadaghayyar laka surah wa yatruk ilman wa idza kana syaitan. Ciri-cirinya itu setelah waridatnya dia dapat selesai, maka dia sejuk dan lezat, nggak sakit. Habis baca zikir kok tiba-tiba dia berasa badannya itu merinding atas sesuatu yang begitu. Dan setelahnya itu sejuk, tenang, damai. Ini namanya warid
Rabbani. Paham? Nah, kalau warud syaitani apa ciri-cirinya? Fa innahu yakibu tahris fil a'dha wa alam mukrab wa hirah wa dhallah wa yatruku tahbitan. Masya Allah. Ciri-cirinya warid syaitan itu di akhirnya itu dia terasa capek, lelah, sumpek, bingung, dan ambar. Maksudnya gimana? Karena syaitan ini kan mimarij min nar, dari api, ya kan? Maka ketika dia warada alal galbi zadat hararatuhu wa akhadahu al-khafaqan wa ala dhalika dam wa tamuju fi majarihi wa ta'ibatul uruq wal a'zab min sidda harakatihi wa tamawujihi. Setan ini dari api, maka ketika dia datang di hati, maka panas, bertambah panas hatinya ini, dadanya ini. Bertambah panas, enggak enak, gelisah malah. Enggak tenang. Ini namanya warid syaitan. Warid syaitan. Panas. Tapi kalau ada waridnya Allah yang datang, ya kan? Allah kan sejuk. Ya, yang panas ini hilang. Begitu. Panas itu hilang. Ya Allah, ini penting sekali. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tertipu.